Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, anak solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya teman-teman, kembali lagi di hari Senin. Hari ini tanggal 16 November 2020. Seperti biasa di hari Senin itu jadwalnya adalah pembelajaran tematis. Nah teman-teman, di pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 2 di pertemuan pertama, yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, pembelajaran hari ini diberikan Allah kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kita langsung memasuki pembelajaran hari ini, yaitu tentang kewajiban dan hak kita di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman mengetahui apa saja kewajiban dan hak yang ada di sekolah, dan juga teman-teman dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekolah adalah tempat kita untuk belajar agar mendapatkan banyak pengetahuan. Nah, itu adalah pengertian dari sekolah. Kenapa jadi sekolah itu selalu belajar misalnya? Nah, karena itu sekolah memang adalah tempat kita untuk belajar. Nah, agar kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Kemudian di sekolah kita melakukan banyak kegiatan pembelajaran yang seru dan bertemu dengan banyak orang untuk bisa saling melatih diri menjadi pribadi yang berprestasi dan islami. Nah, jadi di SD Insan Tama bukan hanya belajar ilmu pengetahuan biasa, tapi juga di Insan Tama kita juga melatih menjadi pribadi yang berprestasi dan islami. Karena di Insan Tama ya pasti teman-teman itu diajarkan tentang kepribadian Islam, khususnya di materi BSI ya. Nah, jadi ilmu dunianya dapat dan juga ilmu akhiratnya juga akan teman-teman dapatkan jika sekolah di Insan Tama. Nah, jadi di sekolah itu juga kita diajarkan juga untuk saling menghargai dan menghormati. Menghargai antar sesama teman, kemudian juga menghormati kepada guru, ya, seperti itu. Kita sudah belajar di minggu kemarin bahwa kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan. Dan juga hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau dapatkan. Tapi untuk mendapatkan hak, yang harus kita lakukan adalah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Terciptanya lingkungan sekolah yang sehat tidak lepas dari kerjasama yang baik di antara warga sekolah. Nah teman-teman, di sini ada foto teman-teman waktu kelas 2 nih. Nah, waktu kelas 2 kita mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ya, di sini kita saling bekerja sama. Kelas 2 wilayahnya di dekat kelas 2 misalnya. Kelas 3 di wilayah dekat kelas 3. Nah, jadi kita berbagi tugas di sini. Apa hasilnya dengan kerjasama itu? Maka pekerjaan yang awalnya berat akan menjadi mudah. Yang awalnya pekerjaan itu lama selesai maka akan cepat selesai. Nah, itu adalah manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Kita lanjut. Nah, sekarang apa saja ya kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat? Nah, berikut ini adalah kewajiban kita di sekolah. Yang pertama adalah menjaga kebersihan taman sekolah. Nah, jadi yang pertama kita wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun taman-taman yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah saling membantu antar warga sekolah. Ya tadi saling membantu membersihkan kelas, membersihkan taman. Nah, itu merupakan kewajiban kita yang ada di sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Itu sudah pasti bahwa kelas kita itu jika ingin kita. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, jelas di sini teman-teman, agar kita nyaman dalam belajar di kelas, maka kelas kita harus selalu bersih. Nah, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan kelas itu dengan cara melaksanakan piket kelas ya.
Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini jelas bahwa kita ke sekolah tujuannya adalah untuk belajar. Maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, jangan hanya bermain saat di sekolah. Jadi kita harus pada saat waktunya belajar, maka kita belajar harus dengan sungguh-sungguh. Yang kelima adalah menghormati guru. Nah, di sini wajib untuk kita sebagai siswa itu menghormati guru kita yang sudah memberikan kita ilmu. Dan yang keenam adalah menaati aturan sekolah. Nah, ini adalah kewajiban juga bagi kita menaati aturan sekolah. Contohnya apa? Memakai seragam sesuai yang dijadwalkan sekolah. Misalnya hari Senin baju putih merah, Selasa itu baju olahraga. Nah, itu adalah upaya kita menaati aturan sekolah, dan itu adalah kewajiban bagi setiap warga sekolah. Yang kedua adalah hak di sekolah kita. Nah, yang pertama adalah berada di lingkungan sekolah yang nyaman. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga kebersihan sekolah, maka kita akan mendapatkan hak, yaitu lingkungan sekolah kita akan nyaman. Yang kedua adalah mendapatkan bantuan teman jika sedang kesusahan. Nah, ini juga merupakan hak kita. Tapi apa? Kewajibannya juga harus kita laksanakan. Jika ada teman yang sedang kesusahan, maka kita wajib untuk membantunya. Ya. Nomor 3, dapat belajar dengan tenang. Nah, tadi ini adalah hak kita di kelas. Jika kita sudah melakukan piket atau sudah melaksanakan kewajiban untuk menjaga kebersihan kelas, maka kita akan mendapatkan lingkungan belajar dengan nyaman dan tenang. Yang keempat, mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, ini kita juga hak kita sebagai warga sekolah, mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian yang kelima adalah disayangi guru. Nah, maka jika kita hormat dengan guru kita, maka guru kita juga akan menyayangi kita, ya. Nomor 6, mendapatkan pelajaran yang baik. Nah, ini adalah hak kita sebagai warga sekolah atau sebagai pelajar untuk mendapatkan pelajaran yang baik dari guru kita. Nah, berikut ini teman-teman adalah kewajiban kita di kelas dan juga hak di kelas kita. Yang pertama, mengenakan pakaian sesuai jadwal. Itu adalah kewajiban. Haknya apa? Akan mendapatkan penampilan rapi dan bersih. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas. Maka kita berhak menempati ruang kelas yang rapi dan bersih. Ada juga di sini membuang sampah pada tempatnya. Nah, maka kita berhak berada di lingkungan sekolah yang bebas penyakit. Nah, itu merupakan contoh kewajiban dan hak yang ada di kelas. Nah, di sini teman-teman ada kolom kewajiban dan hak. Nah, misalnya kayak gini. Siswa berhak dibantu. Kewajiban kita apa dulu sebelum kita dibantu orang? Maka kita selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Maka kita akan mendapatkan hak kita. Kemudian di sini ada hak. Siswa berhak didengar saat berbicara. Nah, jika kita ingin didengarkan saat berbicara, maka kewajiban kita adalah berbicara dengan sopan. Jika kita sudah berbicara dengan sopan kepada siapa saja, maka kita berhak untuk didengar saat kita berbicara. Nah, kemudian silakan teman-teman untuk mengisi kolom yang kosong yang akan Ustadz kirimkan tugasnya nanti. Ya, syukran anak soleh dan solihah sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga teman-teman selalu diberikan Allah kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.